Presiden Prabowo Subianto menaruh perhatian besar pada penegakan hukum, pendidikan moral generasi muda, hingga penghormatan terhadap jasa para pendahulu bangsa. Dari upaya menertibkan tambang ilegal hingga menghidupkan kembali semangat sosial, seluruh langkahnya mencerminkan arah kepemimpinan yang ingin menegakkan keadilan sekaligus membangun karakter bangsa. Dari ruang rapat terbatas di Jalan Kertanegara, Presiden Prabowo Subianto memantau langsung kerja Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan. Ia menerima laporan Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto, dan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengenai operasi penertiban tambang ilegal di Morowali dan Bangka Belitung. Langkah itu menjadi bukti keseriusan pemerintah menjaga sumber daya alam agar tidak dikuasai pihak yang salah. Satgas Penertiban Kawasan Hutan dibentuk untuk mengembalikan kedaulatan negara atas kekayaan alam yang selama ini dieksploitasi secara ilegal. Hasilnya mulai terlihat. Di Bangka Belitung, 2 lokasi tambang ilegal berhasil ditertibkan. Pemerintah memastikan pendekatan yang dilakukan bukan sekedar penindakan, tetapi juga pengamanan aset strategis demi kesejahteraan rakyat. Pertama berkoordinasi dengan Menteri Pertahanan, Panglima TNI dan Wakil Panglima TNI, karena beliau ingin mendapatkan update berkenaan dengan masalah pertahanan dan terutama laporan sekembalinya beliau semua dari Morowali. Ini seperti di Bangka Belitung, jadi Satgas Penertiban Kawasan Hutan yang sekarang juga sudah mulai untuk menertibkan tambang-tambang kita, sumber daya alam yang kita miliki. Nah, kemarin menengok atau meninjau kondisi di Morowali dan dari tadi melaporkan kepada Bapak Presiden. Dari isu penertiban tambang, perhatian Presiden beralih ke keamanan sosial dan dunia pendidikan. Ia menerima laporan Kapolri mengenai insiden ledakan di SMA 72 Jakarta Utara yang melukai puluhan orang. Presiden mengapresiasi langkah cepat kepolisian yang segera mengamankan lokasi dan menyelidiki penyebab kejadian. Namun di balik insiden itu, Presiden melihat ada pesan penting, yaitu lemahnya pengawasan sosial di lingkungan pendidikan. Ia mengingatkan agar guru, tenaga pendidik, dan masyarakat lebih peka terhadap perubahan perilaku siswa dan potensi bahaya di sekitar mereka. Beliau tadi menyampaikan bahwa kita masih juga harus berpikir untuk membatasi dan mencoba bagaimana mencari jalan keluar terhadap pengaruh-pengaruh dari game-game online. Ya, mungkin kita berpikirnya mungkin ada pembatasan-pembatasan ya. Nah, di situ kan jenis-jenis senjata juga mudah sekali pelajari. Di berbahaya lagi ini kan secara psikologis terbiasa yang melakukan yang namanya kekerasan itu sebagai sesuatu yang mungkin menjadi biasa aja gitu. Dalam rapat tersebut, Presiden juga menyoroti pengaruh game online terhadap perilaku pelajar. Menurutnya, permainan dengan konten kekerasan dapat menumpukan empati dan menormalisasi agresivitas. Ia meminta kementerian terkait mencari cara membatasi dampak negatifnya tanpa menghambat perkembangan digital anak bangsa. Sejalan dengan itu, Presiden Prabowo juga menyoroti maraknya perundungan atau bullying di sekolah. Ia menilai perilaku ini mencerminkan menurunnya nilai gotong royong dan rasa hormat antar sesama. Karena itu, ia ingin sekolah menjadi benteng pertama dalam membentuk karakter generasi muda yang berempati dan peduli. Sebagai bagian dari langkah besar membangun kepedulian sosial, Presiden Prabowo mendorong agar Karang Taruna dan Pramuka kembali aktif. Ia melihat organisasi-organisasi ini bukan sekedar kegiatan ekstra, tetapi menjadi wadah membentuk disiplin, kepemimpinan, dan tanggung jawab sosial di kalangan pemuda. Menurut Presiden, bangsa yang besar bukan hanya yang kaya sumber daya, tetapi juga yang kaya rasa peduli. Kepedulian sosial menjadi fondasi moral untuk menjaga persatuan di tengah tantangan zaman. Tidak hanya bicara soal hari ini, Presiden Prabowo juga menoleh ke masa lalu, menghormati para tokoh yang telah berjuang membangun negeri. Dalam peringatan Hari Pahlawan, ia juga mengumumkan 10 nama baru yang ditetapkan sebagai pahlawan nasional, termasuk almarhum Presiden Soeharto. Langkah ini mencerminkan penghargaan terhadap jasa para pemimpin terdahulu yang telah meletakkan dasar pembangunan dan menjaga keutuhan bangsa.
Penetapan dilakukan setelah menerima berbagai masukan dari tokoh masyarakat, MPR, dan DPR sehingga keputusan yang diambil bersifat inklusif dan objektif. Sikap menghormati perjuangan para pahlawan itu sejalan dengan pandangan Presiden Prabowo tentang makna kepemimpinan. Dalam taklimatnya di Padepokan Garuda Yaksa Bogor, ia mengingatkan seluruh kadernya agar menggunakan kekuasaan untuk menebar kebaikan dan menegakkan kedaulatan. Ia juga menegaskan kekuasaan hanya bernilai bila dipakai untuk menghapus kemiskinan dan membawa kesejahteraan. Dalam pandangannya, pemimpin sejati bukan yang ditakuti, tetapi yang dikenang karena kebaikan dan keberaniannya membela rakyat. Bagi Presiden Prabowo, setiap pemimpin akan meninggalkan jejak, dan sebaiknya jejak itu adalah karya nyata bagi bangsanya. Ia ingin dikenang bukan karena kekuasaan, tetapi karena berhasil membawa Indonesia menuju kemakmuran dan keadilan sosial bagi seluruh rakyatnya. Presiden Prabowo dorong reformasi Polri yang terbuka dan partisipatif. Laporan selengkapnya usai jeda, tetap di Jendela Istana.